Yo sobat, apa kabar? Kita di sini diskusi lagi ya, pokoknya tiap hari diskusi soal uang. Jadi teman-teman jangan pernah bosen dan jangan pernah meninggalkan channel ini ya. Karena apa? Banyak banget ilmu yang dibagikan di sini dan teman-teman bisa pelajari, dan tentu saja teman-teman bisa mendapatkan wawasan agar jauh lebih luas dari sebelumnya. Jadi biar berkembang apa yang menjadi ilmu tentang psikologis keuangan atau tentang law of attraction, tentang keuangan juga pastinya. Terus mungkin nanti juga ada kita pengembangan diri yang lain, dan teman-teman bisa mendapatkan semua itu di channel ini ya. Kali ini kita pengen membahas kok uang bisa mudah datang sih. Itu sebenarnya sesuatu yang seru ya. Kenapa uang bisa mudah datang? Nah, mungkin ada yang berpikiran bahwa uang tuh sulit banget nih datang padaku. Kadang dapat, kadang enggak, dan kadang lebih banyak enggaknya daripada dapatnya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang selalu happy. Mau ada mau enggak happy. Tapi ya kalau yang berprinsip bahwa hati senang walaupun enggak punya uang, ya itu hal yang unik ya, mustahil banget juga menurut saya ya. Karena ya tetap aja ngenes, mau makan gimana, mau beli rokok mungkin gimana, mau pergi juga mau gimana, emang jalan kaki bisa. Terus jalan kaki nggak capek gitu, akhirnya ngemis ya, nggak mungkin kan. Nah, kita bahas ya, kok uang bisa mudah datang pada kita itu bagaimana. Nah, itu kita pengen ulas beberapa poin di sini ya, yang bisa teman-teman nanti ikuti juga. Yang pertama adalah karena kita percaya bahwa uang itu mudah untuk datang kepada kita, dan kita percaya bahwa kita bisa memilikinya, dan kita mendapatkan semua itu dengan langkah yang mudah dan dengan proses yang mudah pula. Jadi nggak sembarangan. Mungkin apapun yang kita kerjakan bisa menghasilkan uang. Karena apa? Tangan kita ini udah terprogram, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan menghasilkan uang. Karena ilmu itu nggak mengenal yang namanya agamanya apa, tinggal di mana, terus keturunan siapa, itu dia nggak mengenal. Semuanya sama. Jadi semuanya ya udah, yang bisa menerapkan ya terapkan aja. Kalau memang nggak bisa ya udah. Padahal itu juga kita menerapkannya ya secara nggak langsung ya. Kita nggak percaya pun kita menerapkannya loh. Serius. Karena apa? Karena kita udah nggak yakin dengan apa yang bisa kita raih. Nah, dari situ mungkin ya apapun yang kita anggap nggak mungkin, ya itu nggak bakal mungkin selamanya. Nggak ada kita beranggapan bahwa oh aku nggak mungkin bisa nih, aku nggak mungkin mampu nih, terus akhirnya tiba-tiba dapat, bisa, dapat, kita udah menanamkan dan kita percaya, maka apa yang terprogram dalam pikiran kita itu menjadi sebuah blocking, dan itu menjadikan diri kita ya memang menjadi seperti itu. Jadi orang yang memang nggak bisa apa-apa, dan itu dikabulkan loh. Ya, karena law of attraction itu nggak mengenal siapa kita, terus tinggal di mana, semua dikabulkan. Apa yang udah kita tanamkan dalam pikiran kita itu dikabulkan. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Jadi teman-teman tanamkan dan percaya pada diri teman-teman bahwa kita bisa mendapatkan uang itu dengan mudah. Kalau kita udah percaya itu bisa kita dapatkan dengan mudah, ya itu akan kita dapatkan dengan mudah juga. Apapun prosesnya dan bagaimanapun caranya, itu kita akan mendapatkan sesuatu yang memang luar biasa, dan itu memang lebih, dan itu bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupannya ya. Terus selanjutnya, setelah kita memiliki sebuah kepercayaan, kita juga harus memaksimalkan kerjasama dengan diri sendiri. Kenapa? Ada orang berprinsip bahwa musuh terbesar kita adalah diri sendiri. Salah men, gak boleh kayak gitu. Nanti kita harus mengalahkan diri sendiri. Nah, ya ngapain lu hidup, ya kan? Sebenarnya diri sendiri ini adalah partner yang sangat luar biasa banget bagi kita. Kenapa? Dia bisa menjadi seseorang yang akan support kita. Dirinya bisa juga seseorang yang akan menjadi sabotase untuk tujuan-tujuan atau cita-cita kita. Karena apa? Kita tidak pernah bekerja sama karena kita menganggapnya dia sebagai musuh. Ya udah, yang namanya musuh kan saling menjatuhkan. Tapi kalau kita bisa berdamai, kita bekerja sama, saling support dengan diri sendiri, itu keren banget, serius. Dan itu bisa menjadikan diri kita ini orang yang akan mudah mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Karena ya itu tadi, kekuatannya sangat luar biasa. Dan itu sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang adalah sesuatu yang mudah, dan
sesuatu yang biasa. Tapi ada orang yang menganggap bahwa kita berdamai dengan diri sendiri itu sulit. Nah, kalau udah seperti itu, gimana kita mau mendapatkan kemudahan-kemudahan yang mendatangkan uang? Karena apa? Menganggap diri kita sendiri aja musuh kok, apalagi orang lain. Rubah cara pandang seperti itu. Terus kita harus terus melangkah, negosiasi nih sama diri sendiri nih. Kenapa nih nggak boleh begini? Dia pasti akan bilang, oh nanti begini loh. Nah, kalau Anda udah tahu caranya mengasah intuisi, apakah anak Anda ini akan tinggi? Bahkan orang gak ngomong pun, Anda tahu maksudnya apa. Dan tahu dia mau bagaimana. Keren banget pokoknya ya ilmunya ya. Itu teman-teman bisa pelajari. Yang jelas pertama adalah berdamai dengan diri sendiri dulu. Jangan kita mengabaikan diri kita ini bukan siapa-siapa. Terus kita ikut prinsip orang yang diri sendiri adalah musuh terbesar. Terus kita harus mengalahkan diri sendiri. Bukan seperti itu. Sebenarnya itu kita harus bekerja sama. Kalau kita udah bekerja sama, itu ibaratnya nanti menjalani sesuatu itu ada yang saling dukung ya. Ingat kan yang saya bilang ya, ada di video entah yang mana yang tentang sesajen. Nah begitulah, karena apa? Dia membantu kita wajib kasih reward. Meskipun memang dari reward itu melalui kita juga. Misalkan makanan ya kita juga yang makan, tapi dianya seneng secara ininya energinya. Dia ini happy. Oh iya, gue diperhatiin, gue dikasih. Lalu setelah kita memaksimalkan diri kita ya, kerjasama ya maksudnya, kita juga jangan pernah yang namanya menyerah pada keterbatasan. Kalau kita udah menyerah pada keterbatasan nih, segala sesuatu kita anggap itu adalah malapetaka, dan itu nggak bisa menjadikan diri kita ini orang yang berpikir luas dan kita mau maju. Kita nggak akan pernah mau belajar tentang apapun, dan kita akan menjadi orang yang memang gak bisa apa-apa nantinya. Kenapa? Segala sesuatu kita anggap itu batasan. Jadi kita pengen memulai segala sesuatu itu dianggap itu adalah sesuatu yang terbatas. Kita memiliki keterbatasan, padahal kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Mungkin dari diri kita punya kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, atau kita memiliki alat yang alat itu tidak semua orang punya, sedangkan itu orang pengen punya. Nah, kenapa nggak kita maksimalkan aja, kita gunakan, terus kita kembangkan lagi, dan itu kita jadikan sebuah peluang untuk kita menarik yang namanya kemudahan-kemudahan untuk uang datang. Nah, keren kan? Ya mungkin kalau yang nggak ngerti dipikir, wah kalau mau seperti itu harusnya bisa langsung dapat dong. Wes keren banget kalau bisa gitu, enak banget. Itu cuma ada di drama-drama dan film kartun gitu, sekejap dapat. Tapi yang namanya realita kehidupan itu kan ada prosesnya. Kalau kita nggak memantaskan diri, ya kita nggak akan pernah pantas untuk mendapatkan itu semua. Semua ada prosesnya, apapun itu. Contoh kita mau makan kolak aja ada prosesnya. Kita mau minum air aja ada prosesnya juga, ya kan? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan pernah kita menyerah pada keterbatasan. Dan bekerja sama dengan diri sendiri jauh lebih membuat kita akan mudah mendapatkan segala sesuatu yang itu menjadi impian kita dan tujuan kita. Dan tentu saja kita harus percaya pada diri sendiri dan ikuti apa kata hati kita. Karena apa? Kata hati kita ini gak pernah bohong. Dia ini ibaratnya cermin. Jadi cermin kalau kita jelek ya dibilang jelek, kita ganteng dibilang ganteng, kita cantik dibilang cantik, kita buruk rupa juga dibilang buruk rupa. Itulah hati kita. Hati kita ibarat cermin yang dia gak akan pernah bohong. Ada gak Anda bercermin, misalkan Anda lagi jerawatan, nanti wajah Anda jadi mulus dalam cermin itu, kecuali Anda pakai HP terus ada filternya. Nah itu lain cerita ya. Karena untuk sosial media yang namanya cermin dan hati gak pernah yang namanya dia berbohong dan dia memanipulasi. Yang memanipulasi segala sesuatunya adalah ego kita ya. Meskipun ego itu gak selamanya dia itu negatif, ego itu juga positif juga. Hanya saja bagaimana kita mengendalikannya. Kita mengendalikan atau kita yang dikendalikan. Semoga terharu. Bye bye.